Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan di hari yang Tuhan karuniakan bagi kita semua saat ini, Kamis 20 Januari 2022. Bersyukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita. Bersyukur untuk segala karunia-karunia yang luar biasa yang terus boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Berita sukacita terus datang dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Berita pengampunan, anugerah keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus sungguh menjadi berita sukacita bagi setiap kita umat yang dikasihinya. Mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Tuhan saat ini, dan firman Tuhan kembali akan menyapa saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari persiapkan firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Syukur Tuhan kami naikkan kepadamu hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan yang luar biasa indah. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini, tetapi berita sukacita senantiasa Tuhan anugerahkan untuk kami terima dalam hidup ini, bahwa sungguh kami menjadi umat yang Tuhan kasihi dan telah Tuhan pulihkan dari kehidupan yang lama menikmati sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh memahami firman-Mu ini, dan sungguh kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Amin. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kabar selamat kepada Sion. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu.
Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan yang boleh kita ikuti bersama hari ini, kita akan merenungkan satu tema, berita sukacita, kareba kaparannuan. Jemaat yang diberkati Tuhan, seseorang yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan atau berita kepada orang lain, tentu saja dia harus menyampaikannya tepat seperti yang disampaikan kepadanya, tanpa mengurangi atau menambahkan isi dari berita tersebut. Dalam perikop pembacaan kita saat ini, Yesaya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita kepada Israel, umat kepunyaan Allah. Sebagai umat yang telah dibelenggu dan mengalami penderitaan dalam pembuangan, tentunya Israel mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Mereka kehilangan semangat. Yesaya yang menyadari tugas dan panggilannya sebagai utusan Allah, menyampaikan berita sukacita kepada Israel bahwa Allah yang setia menuntun dan memelihara mereka akan melepaskan mereka dari belenggu di pembuangan. Tidak hanya melepaskan, tetapi juga memulihkan. Mendengar hal ini tentunya membuat umat bersorak, bahkan membangkitkan semangat yang dulu telah pudar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya setiap kita yang telah dipulihkan dan ditebus memiliki tugas yang sama seperti Nabi Yesaya. Kita diutus untuk menyampaikan berita sukacita bagi mereka yang menderita dan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Berita sukacita tidak hanya lewat ucapan keprihatinan, tetapi juga lewat peduli kasih sebagai wujud bahwa mereka tidak sendiri. Dalam Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, buluh yang terkulai takkan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan yang akan menjadi penyemangat bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya dalam menghadapi berbagai bentuk pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sungguh adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang setia, Tuhan yang mengaruniakan kami berita sukacita, pengampunan dan pemulihan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamulah saat ini Tuhan, kami datang bersyukur untuk segala yang Tuhan boleh nyatakan. Engkau terus memberkati hidup kami, menyatakan segala rancangan yang terbaik yang sungguh kami amini akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Hari ini Tuhan karuniakan untuk kami nikmati dan firman-Mu kembali boleh menyapa kehidupan setiap kami, menyampaikan berita sukacita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan, dan mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa boleh hidup dengan penuh kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan berita sukacita bagi sesama kami yang berada dalam berbagai pergumulan, tidak hanya melalui tutur kata kami, tetapi melalui sikap hidup kami yang senantiasa saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati berbagai sukacita, keberhasilan dalam hidup ini, kami bersyukur bersama. Kami bersyukur dengan kekasih kami, Servin Anda, dan juga Diaken Nyonya Yani Somalinggi, yang tepat pada hari ini kekasih-kekasih kami boleh menikmati pertambahan usia setahun. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, dan terus berkati hidup mereka. Biarlah senantiasa dikaruniakan panjang umur, kesehatan, dan sukacita yang melimpah. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan pasti hadir dalam kehidupan mereka semua, memberkati tubuh yang lemah, memberkati segala bentuk pengobatan yang diupayakan, baik melalui keluarga maupun tim medis, sehingga oleh kuasa kasih Tuhan, berkat kesembuhan boleh mereka alami. Semua orang tua kami yang telah lanjut usia, terus kami bawa kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberkati. Biarlah mereka semua tetap kuat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, senantiasa sehat, dan terus menyaksikan kuasa kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh berlaku nyata atas kehidupan mereka. Terlebih bagi orang tua kami yang oleh karena lanjut usia seringkali harus berhadapan dengan pergumulan sakit. Tuhan hadir menguatkan iman pengharapan mereka sehingga tetap bersemangat dalam menjalani dan menikmati kehidupan masa tua yang Tuhan anugerahkan. Berkati semua jemaat-Mu, jemaat Tiatira Malengkeri hari ini dalam berbagai kegiatan dan aktivitas mereka. Berkati dalam keluarga, pekerjaan, dan usaha-usaha mereka. Biarlah jemaat Tuhan senantiasa sehat, dikaruniakan hikmat untuk melakukan segala kegiatan pada hari ini dengan baik. Dan biarlah jemaat-Mu senantiasa hidup penuh dengan kebahagiaan, sukacita yang kami percaya berasal daripada Tuhan. Lindungi sertai jemaat-Mu hari ini, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit. Biarlah jemaat-Mu sungguh terpelihara aman dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberkati, sehingga mereka semua terus sehat dan boleh meraih keberhasilan dalam perjuangan pendidikan yang sementara mereka lakukan. Berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan, memberkati kami semua sehingga pelayanan-pelayanan itu boleh berjalan dengan lancar. Terus berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati kota kami, kota Makassar, biarlah kami boleh hidup rukun dan damai. Karuniakanlah hikmat kepada pemerintah kami, sehingga boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Inilah syukur kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, sumber berkat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Amin.